kalau jangan salah membuat kolam, itu paling penting. Kalau mau membuat kolam, tanya kepada orang yang sudah memelihara. Ya, kalau hanya tanya pembuat kolamnya sudah punya experience sejauh mana, pengalamannya sudah sampai sejauh mana, kecuali pembuat kolam yang memang direferensikan oleh teman yang sudah menyaksikan hasilnya baik. Tapi kalau kolam-kolam taman, orang bisa bikin, semua bisa bikin kolam. Tetapi sistem filternya harus benar. Kalau filternya nggak benar, kita repot. Airnya butek, airnya nggak bisa jernih. Kita nanti airnya diperbudak oleh ikan. Harus nguras, harus nyucinya repot. Nah, kalau kita bisa membuat kolam dengan sistem filter yang benar, itu udah nomor satu dulu. Sistem filter udah benar, sirkulasinya up and down-nya di filternya benar, jumlahnya atau komposisinya atau persentase antara filter dengan kolamnya juga cukup, misalnya minimal 20% dari filternya dari kolam keseluruhan, ambil minimal 20-30%. Nah, kalau itu sudah memenuhi syarat, tinggal medianya. Media itu banyak, media itu mau pakai yang murah meriah juga bisa. Cuman kalau mau pakai yang murah meriah, di mana rumah bakterinya tidak besar atau istilahnya pori-porinya tidak banyak, itu kita membutuhkan filter yang lebih luas, lebih besar. Misalnya kalau kita pakai plastik atau pakai apa, itu kita seperti Jepang, dia bisa pakai 50% filternya sampai 50%, karena membutuhkan ruang yang lebih banyak untuk rumah bakteri. Tetapi dengan berjalannya teknologi 10 tahun, 15 tahun yang lalu udah mulai dengan biohouse ya, rumah bakteri, adanya ya kalau saya pakai kristal bio. Nah, itu memang dibuat seperti batu apung, tetapi ini bikinan yang dimasak, dipanaskan 900 derajat menjadi ringan dan dia tidak mengandung unsur-unsur elemen lain, jadi netral. Sehingga ini rumah bakterinya cukup besar, perbandingannya cukup besar, luas surface areanya. Jadi rumah bakterinya bisa diukur surface areanya berapa. Bisa 1 liter kristal bio itu berapa, atau 1 box kristal bio luasan surface areanya berapa? 460 meter persegi. Nah, kalau biobol 1 dus itu kena berapa? Ternyata cuman 100 atau apa, kan perbandingannya bisa dilihat dari situ. Nah, itu yang menentukan, setelah menentukan konstruksi kolam, medianya. Kalau kita mau hemat yang murah dulu boleh, tapi kalau nggak puas baru diganti dengan yang istimewa. Nah, itu setelah itu semua pompanya berjalan, air, ikan kita pilih yang kita suka. Jadi saya belajar, saya suka, saya tanya dulu, saya suka, saya beli. Kalau saya nggak suka, jangan dibeli. Karena nanti masuk rumah kecewa. Aku nggak suka, tapi karena si A bilang bagus, saya beli. Ternyata saya nggak suka. Nah, mending buat pemula, belajar membeli ikan yang disukai dulu. Ya, disukai beli, nah dirawatlah dengan baik. Jangan juga sembarangan masuk kolam, karena sakit. Koi ini agak berbeda juga. Jadi, seandainya contoh, saya punya kolam ini, Mas Kuku datang, kolam di rumah kosong, membeli 10 ekor dari kolam ini, dibawa pulang aman, karena tidak ada ikan di rumah. Nah, setelah setengah tahun, datang lagi ke sini, masih ada sisa, ambil 1 ekor saja, langsung masukin ke rumah, yang di rumah sakit. Itu koi, jadi perlu karantina. Nah, jadi tidak boleh sembarang masuk. Ada juga kejadian, kolam udah bagus-bagus, ikan mahal-mahal, gara-gara anaknya dikasih hadiah ikan dari temennya, langsung masukin ke kolam, sakit semua ikan di kolam. Nah, itu yang terjadi. Nah, ini yang harus dihindari. Ya, jadi bertanya kepada yang ngerti supaya tidak terjadi kerugian. Nah, kalau soal sudah piara kasih makan sehari berapa kali itu ya diatur. Yang penting filter. Kalau filternya kotor, baiknya dicuci. Entah itu mau tergantung besar kecilnya filter, tergantung jumlah ikannya, itu bisa per minggu, bisa 2 minggu sekali, bisa 3 minggu sekali, bisa sebulan sekali pembersihan filter. Itu tergantung dari kapasitas kolam dan jumlah ikan.
kalau di outdoor jangan ada air genteng masuk ke kolam. Karena air genteng itu ada debu-debu yang harian kotor, begitu kena hujan masuk ke kolam pasti sakit. Pasti problem. Jadi bebaskan kalau kalau kolam outdoor jangan ada air genteng masuk ke kolam. Nah, kalau tidak bisa berarti kan harus ada penutup. Nah, kalau saya pakai penutup, saya lebih pilih yang transparan, solar hat yang bisa masuk mataharinya. Karena apa? Kalau kita tutup, cahaya kurang, warna ikan tidak bisa shining dengan baik. Ya, kesehatan pun lebih bagus kalau matahari kena langsung, ikan lebih sehat. Nah, buktinya kalau saya ada ikan sakit, daripada kolam di dalam indoor, diobatin di dalam kolam, lebih cepat kalau kita jemur keluar. Kena matahari langsung panas seharian juga nggak apa-apa, hangat. Atau orang pakai heater, makanya kenapa pakai heater di dalam. Teman saya sudah lihat heater dengan matahari juga berbeda, tetap lebih bagus yang matahari. Tapi kalau terpaksa tidak ada ya pakai heater untuk dia menghangatkan suhu, ya supaya cepat pulih, itu aja sebenarnya. Nah, kalau ikan sakit gejalanya, ikan itu diam. Yang lain aktif, yang lain datang, orang datang dia dekatin, minta makan, itu ikan sehat. Nah, ikan begitu nggak sehat, biasanya kita datang dekat, sekarang diem-diem semua, itu waspada. Berarti ada masalah dengan ikan itu. Jadi ikan yang normal, kita datang, kita makan, minta makan, kita kasih makan, makan semua, itu sehat. Ya, nah itu kalau sudah bisa seperti itu, suatu hari ikan itu tidak datang ke kita. Dia kayak pasif, diam-diam, itu berarti ada masalah. Entah itu ada kutu, tapi biasa kalau kutu masih mau makan. Tapi kalau kutunya udah terlalu banyak, dia udah nggak selera makan. Ya, atau ada something yang berbeda. Nah itu tanya orang yang ngerti. Biasanya kita cuci filter, kita masuk garam supaya dia aktif kembali. Itu ada garam 0,3 itu 3 kilo per ton atau 5 kilo per ton. Kalau parah 5 kilo per ton. Kalau normal aja 3 kilo per ton. Nah, ada juga ikan yang aktif makan, ada satu menyendiri. Dia diam aja di tempat gelembung udara. Yang lain makan, dia tetap nggak terpengaruh. Nah, itu biasa sakit, biasanya kena insang. Nah, kena insang ini kalau didiemin mati. Ini harus diangkat, dipisahkan, ditaruh di vat, dikasih obat. Ya, atau paling tidak dilihat lagi. Kali ini nggak makan, dia diem. Nanti siang ngasih makan, dia tetap diam lagi, yang lain makan. Berarti perlu diangkat, perlu dikarantina. Kita nggak bisa gambling, oh biarin nanti kuat sehat sendiri. Banyakan lewat. Ya, jadi sebaiknya kalau memang ada gejala seperti itu, diperiksa, insangnya dibuka, pasti kelihatan putih. Biasanya ada jamur, ada masalah. Nah, kalau ketutup, mati. Seperti orang kena COVID, ketutup semua, ngap, nggak bisa napas, mati. Nah, para pemula, yang penting ya ikan yang suka yang kita beli, dirawat, airnya harus baik supaya dia hidup dan bertambah besar. Kalau tidak tahu bisa konsultasi ke teman-teman, ke siapapun di forum media, forum komunikasi itu banyak sekali informasi tentang koi. Jadi sebaiknya sebelum memelihara memang tanya-tanya dan belajar-belajar supaya uang sekolahnya nggak kebanyakan. Karena seringkali ada orang salah, bikin kolam, kecil aja, begitu senang, bongkar lagi, tambah gede. Kurang gede lagi, bongkar sampai 3 kali ada. Nah, tinggal sekarang kemampuan kita masing-masing, kita suka, kita benar suka, benar sayang, bikin memang punya tempat yang layak, ya kita bikin yang layak. Karena kalau kecil, kecil dulu deh, belajar dulu, ya boleh, tapi ini akan membuang uang lebih banyak. Nah, kalau untuk membeli ikan, memang kita nggak mungkin langsung membeli ikan yang mahal biasanya. Dimanapun tidak akan berani. Kecuali dia sudah mempelajari benar, sekalian deh, gue beli yang bagus, sudah sekali beli, udah cukup. Karena kalau mulai belajar dari yang murah, pasti nanti udah ngerti, udah sayang, udah senang, lihat itu bagus, saya punya jelek, ganti lagi, ningkat. Itu semua uang sekolah, bertahap. Tapi kan itu ada pembelajaran. Tapi kalau yakin, semua sistem sudah benar, langsung isi yang bagus juga boleh. Dan jangan sembarang nyampur lagi ikan yang baru. Boleh, tapi belajar untuk mengkarantina. Itu saja tips saya supaya penghobi itu tidak membuang uang terlalu banyak. Terima kasih.